Workshop kreativitas pemuda digelar selama 2 hari di Yogyakarta, menghadirkan narasumber dari Kemenpora RI. Perlu kami sampaikan, kalau melihat kondisi dan peta di daerah Jakarta, sebenarnya ada 5 hal yang menjadi keunggulan di DIY. Yang pertama itu di bidang pendidikan, kita tahu sejak cukup lama daerah Indonesia merupakan tujuan orang mengenyam pendidikan. Kemudian yang kedua itu di bidang kebudayaan, dan yang ketiga adalah di bidang pariwisata. Sehingga di daerah Jakarta 3 bidang tersebut secara organisasi perangkat daerah itu dipisahkan. Tapi secara bersama-sama bagaimana 3 pilar itu membangun sebagai pilar utama pembangunan di daerah Jakarta. Dan yang keempat itu di bidang keunggulan yang lain itu di Jogja itu dari sisi usia harapan hidup kita itu cukup tinggi untuk ukuran di Indonesia, yaitu kira-kira 74,8 tahun usia harapan hidup kita. Dan keunggulan yang lain itu adalah dari sisi kreativitas, industri kreatif. Sehingga saya kira kegiatan ini menjadi sangat cocok diberikan kepada pemuda-pemuda, dan saat ini yang hadir semuanya saya yakin pemuda, menyambung dengan keunggulan yang ada di daerah istimewa Jakarta tentang industri kreatif sebagai penyangga dari pertumbuhan ekonomi yang ada di Jogja, khususnya di bidang pariwisata. Nah, saya kira ini Gayo bersambut, dan kami tentunya sangat mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Pak Deputi, melalui Pak Asdep. Kegiatan ini diperuntukkan bagi pemuda-pemuda yang ada di daerah Jakarta. Pemuda olahraga menjadi satu dengan Dinas Pendidikan, karena di dalam pengukuran IPB itu salah satunya adalah bidang pendidikan. Karena saya yakin terkait dengan indeks pembangunan pemuda itu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemuda olahraga atau oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga. Jadi keterlibatan Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja maupun OPD yang lain itu menjadi sangat dibutuhkan. Kalau dalam hal pendidikan tentunya pendidikan pemuda olahraga menjadi satu itu menjadi lebih mudah bagi kami ketika kita mengerem bagaimana supaya rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah itu bisa menjadi lebih tinggi. Di rata-rata lama sekolah itu menjadi salah satu indikator yang menjadi ukuran terakhir. Sehingga ini menjadi bagi kami menjadi lebih mudah. Sehingga untuk yang lainnya kami tetap berkoordinasi dengan dinas-dinas lain, dinas kebudayaan, dengan dinas koperasi UMKM maupun dengan dinas yang lain, masuk dinas kesehatan. Upayanya apa? Upaya supaya target-target di dalam pencapaian indeks pembangunan pemuda itu bisa tercapai dengan maksimal, walaupun tentunya semuanya masih perlu ditingkatkan. Jadi virus bagi pemuda-pemuda yang lain yang saat ini kita rawat bersama. Kita juga mengembangkan konsep desa mandiri budaya yang di dalamnya juga tentunya keterlibatan pemuda itu menjadi sangat tinggi. Sehingga pemuda-pemuda di daerah Jakarta kita harapkan tidak perlu jauh-jauh untuk merantau mencari pekerjaan, tapi bagaimana mengembangkan daerah Jakarta sendiri
menjadi sesuatu yang bisa didatangi oleh orang lain. Dengan slogan Yogyakarta Istimewa tidak menjadi slogan itu saja, tapi memang Yogyakarta itu istimewa dari lokasinya, istimewa dari pemerintahannya, istimewa dari masyarakatnya yang kreatif, terkenal dengan kreativitas yang ada, senimannya, ini kehidupan istimewa bagi saya di Yogyakarta ini, dan makanya tepat kalau dikatakan bahwa slogannya itu istimewa Yogyakarta istimewa. Untuk lebih mengistimewakan daripada istimewa Yogyakarta ini, maka kita mengadakan workshop kreativitas pemuda, bidang grafika, musik, dan kuliner. Tidak ada kata menyerah dalam kehidupan, dengan istilah hanya pasrah, tinggal di rumah, setiap hari kerjanya cuma makan tidur. Harus berkarya, tetap harus berpikir kreatif, inovatif, supaya menghasilkan sesuatu yang terbaik. Itu berdiri di sekolah awal-awal. Kehidupan di Jogja sangat, yang mau dikatakan kuno tidak, tapi mencari kendaraan motor itu nggak ada, yang ada Honda. Kita naik Yamaha juga nggak bilang ini Honda, tapi lebih banyak yang naik sepeda. Sekarang ini kalau malam terus sepeda sudah mulai hilang. Kita sudah merasa kaya di bonceng sepeda berpacaran bersama mengelilingi Malioboro, satu kenangan yang sangat indah. Tapi sekarang kalau kita naik sepeda takut kena asap, sudah tidak bisa lagi kalau mau menginap karena sudah banyak hotel. Kalau dulu yang banyak kos-kosan. Yang hadir ya dilahirkan oleh para anak muda. Kalau dulu cuma ada Gojek, ada apalagi Grab yang bisa menjadi pilihan ketika mencari makanan, ketika mencari hutan dan lain-lain untuk pengiriman. Kalau dulu cuma sekali terus terkenalnya di Dubai, di lokasi sendiri nggak dikenal. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Banyak karya anak bangsa yang sudah mendunia, bukan karena dia membawa ke sana, tapi karena teknologi yang diciptakan di dalam teknologi yang sudah maju. Dan sekarang ini kita masuk pada teknologi 4.0. Tapi bagi Indonesia 4.0 itu masih bervariasi. Kalau Jogja mungkin sudah masuk, tapi kalau di Jayapura mungkin masih 1.0, masih zaman batu. Dimana kalau kita mau minum jus apa saja yang menghancurkannya dari buah adalah bau atau orang. Belum ada mixer, meskipun ada dijual, tapi masyarakat masih dominan menggunakan tenaga manusia sebagai lain. Maka kalau kita dipaksa dan tidak ikut, maka kita ketinggalan sendiri. Sama dengan awal-awal anak SMA, SMP, dan
mahasiswa menikmati kuliah daring. Awal-awalnya ada setengah mati juga, bahkan ada kepala dinas yang membagikan handphone hanya untuk para murid-murid saya bisa mengikuti daring di rumah karena mereka tidak punya belajar masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi pemecah masalah, bukan pembuat masalah. Kalau Anda semua yang menjadi pembuat masalah, maka kami semua berkerepotan. Karena yang pintar saja jadi pembuat masalah, apalagi yang tidak pintar. Sebab itu maka mudah-mudahan kegiatan 2 hari ini nanti akan kita ada di kelas yang minat fotografi, yang minat video-video, yang minat kuliner. Kita akan menempatkan kelas masing-masing dengan para materi, narasumber yang terpercaya. Anda mendapatkan materinya dan memahami dan sekaligus mampu mengikuti dan menambah inovasi baru dari pribadi masing-masing. Udah gitu kan sama dengan sampah. Jadi kalau berarti kalau belum penyamaran gunanya, carilah, evaluasilah apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi. Jadi banyak bertanya juga kepada para pemateri, apa kira-kira bagaimana saya bisa memuaskan Bapak. Satu untuk provinsi maupun kabupaten kota Yogyakarta ini, meskipun Kemenpora sudah tidak lagi melaksanakan, karena harapan kita sebenarnya setiap kegiatan Kemenpora bisa dilaksanakan di daerah dan di Yogyakarta secara resmi saya buka. Indonesia NKRI inovasi baru berkreativitas tanpa batas, sehingga sebagai anak-anak milenial kita mengharapkan bahwa mereka dapat bersosialisasi dengan pemuda-pemuda lain yang tidak sempat hadir, yang sempat ikut dalam kegiatan ini, menjadi terinspirasi dan juga lebih hebat mungkin malah, karena bisa melihat contoh dan bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga. Kita mengakui bahwa mereka sering sudah punya kreativitas, punya inovasi, tapi tidak berkembang karena tidak memiliki, misalnya seperti secara klasik saya katakan, modal. Nah, makanya kita mengundang ada koperasi dan UMKM, ada tenaga kerja untuk memfasilitasi. Kita juga sering memfasilitasi karena kegiatan ini selalu saja berujung pada bagaimana mereka melakukannya, baik secara hobi maupun secara ekonomi. Karena dari mereka tidak semua menjadi, ada yang hanya karena hobinya ingin mengembangkan misalnya fotografi itu tidak selamanya berujung pada ekonomi, kehidupan ekonomi, tapi bisa juga menjadi hobi dan kebiasaan untuk melihat keindahan-keindahan dari hasil yang diberikan mereka. Bertanggung jawab bagaimana mereka bisa ya semacam, kalau telur kan kalau menetas kan anaknya itu harus dijadikan besar, tetap melihara mereka dan membesarkan mereka.
dan mencarikan pendanaan yang bisa menjadi kekuatan. Terima kasih telah menonton. Bagi Anda yang suka, silakan like, share, komen, juga memberikan jempol yang terbaik. Terima kasih. Salam pastvnews.com. Terima